Baik, perkenalkan nama saya Loni Wadu, NIM 1803030181 dari kelas Sosiologi D. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tugas mingguan ke-6 mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Baik peneliti maupun peserta mewujudkan berbagai kapasitas fisik untuk persepsi dan partisipasi dalam sosialisasi seumur hidup untuk memperhatikan dan memahami persepsi sensorik dan cara budaya tertentu. Selain itu, kita cenderung tidak membicarakan atau bahkan mengenali aspek lain dari indera kita, kecuali jika kegagalan membuat fungsi yang umumnya diabaikan menjadi tampak tiba-tiba atau membuat penampilan yang salah. Ilmu saraf, ilmu sosial, dan filsafat semuanya telah memberikan kontribusi yang kuat pemahaman tentang indera manusia yang jauh melampaui konseptualisasi dasar dari 5 indera. Ahli fenomenologi Merleau-Ponty membahas proses holistik ini beberapa dekade yang lalu, menyatakan bahwa tubuh bukanlah kumpulan organ yang berdekatan, tetapi sistem sinergis stem. Semua fungsi yang dijalankan dan dihubungkan bersama secara umum tindakan berbeda di dunia. Sistem saraf manusia sangat kompleks, melibatkan tidak hanya semua indera, tetapi untuk setiap indera, beberapa jenis reseptor saraf, misalnya sentuhan, itu sendiri merupakan kombinasi data yang terutama di reseptor menanggapi tekanan, suhu, dan nyeri. Peneliti dapat belajar menghargai pengaburan indera di dalamnya, pengaturan lapangan dalam wawancara, bahkan dengan cara yang kita pikirkan secara bersamaan. Rasakan jari-jari kita menekan dan melepaskan tombol komputer, melihat teks muncul di layar, dan dengarkan apa yang kita dengar di sekitar kita saat menulis. Namun penelitian kualitatif biasanya tidak mengakui cara-cara yang digunakan semua pengetahuan terjalin di seluruh tubuh kita. Keheningan peneliti dan pertumbuh peserta terlihat dalam batasan laporan penelitian tradisional menulis dan akibatnya menghilangkan informasi dan wawasan penting ketika tubuh dihapus dalam proses keilmuan. Pengetahuan ditempatkan dalam tubuh tidak tersedia. Pengetahuan yang mendalam dibatasi oleh linguistik, pola dualisme positif, pikiran, tubuh objektif, subjek yang memperbaiki tubuh sebagai entitas yang tidak mampu melek huruf. Jadi, tidak demikian bahwa pikiran membuat pengetahuan atau kognitif dari yang menta, perseptif, atau jasmani, informasi. Sebaliknya, sistem tubuh pikiran merasakan, berpikir, mengalami, dan membuat pengertian informasi sensorik secara holistik yang kemudian dapat diterjemahkan di bawah penyamaran rasional atau kognitif melalui bahasa. Dicapai secara praktis dan jasmani, sekaligus menjelaskan batas dan potensi yang palsu, sementara dia tidak bisa tampil motorik kompleks, bekerja dengan protestik. Aktivitas yang relatif sederhana seperti memegang buku, nyanyian pujian, dibuat dapat diketahui olehnya berdasarkan prostesis pengetahuan menjadi jasmani. Seringkali peneliti harus mencoba hal-hal sendiri yang mempelajarinya, membangkitkan
gambar seorang etnografer sebagai magang untuk peserta yang diwujudkan pengetahuan itu menarik. Dalam penelitian kualitatif, intersubjektivitas muncul melalui pengertian yang tidak jelas, membuat dalam penelitian etnografi dan wawancara dan bentuk dan data interaktif lainnya pengumpulan dan analisis. Selain itu, konsep titik-titik intersubjektivitas terutama bukan untuk proses linguistik atau mental dari pembuatan ingatan, tetapi untuk diwujudkan secara mendalam proses di mana bahasa dan bahasa tubuh ekspresif non-verbal terwujud melalui tubuh diri tertentu, di tempat dan di budaya tertentu. Ketika peneliti melakukan perwujudan, kami mempertimbangkan tubuh dan konteksnya secara holistik, termasuk objek yang mereka temui seperti yang ditetapkan sebelumnya. Badan berinteraksi dengan, mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh tubuh lain, dan kita mengenal diri kita sendiri dan lainnya melalui proses interaktif ini. Tubuh adalah pusat dari kapasitas kita untuk menjalankan hak pilihan di dunia. Dan kita sering menggunakan alat atau objek saat kita bertindak, atau materialitas di lapangan mencakup hal-hal seperti tubuh manusia, gedung, meja, buku, ruang, kebijakan, teori, praktik, dan animasi lainnya, dan benda mati. Bahan-bahan ini diberikan sifat agensial dan under efektivitas yang bagus, atau kekuatan yang tak terbantahkan dalam membentuk pertanyaan, menawarkan perspektif yang berguna melampaui bagaimana tubuh manusia berinteraksi dengan tubuh manusia lainnya untuk benda alam dan buatan, dan wacana berdasarkan filosofi Lotchard. Dalam ontologi penjelmaan ini, dua jenis efek tetap ada. Garis dari artikulasi mempertahankan pengaturan status quo dengan menekankan hierarki dan menormalkan wacana dan praktik, sementara garis pelarian menunjukkan jalan keluar resepsi melalui pembusukan dan penyebaran wacana dan praktik. Pertanyaan penelitian sering bergeser dan berkembang daripada mendahului kerja lapangan dan wawancara, menggunakan metafora tari untuk menjelaskan proses fluida, desain kualitatif, menggambar pada metafora minuet sebagai menari dengan langkah tepat ditentukan sebelumnya, berurutan, dan tarian improvisasi sebagai bentuk yang membutuhkan persiapan, eksplorasi, dan penerangan sebagai tanggapan ke momen tertentu dalam musik. Melintasi kontinum adalah kritik kritis, teoritis, dan ideologis. Metode-metode yang didasarkan pada teori poststrukturalis yang banyak dibahas dalam jurnal metode kualitatif, beberapa di antaranya menyerukan rekonseptualisasi, radikalisasi data, analisis, dan representasi, terutama yang berkaitan dengan tubuh. Ini tubuh dan bidang yang menarik dari bidang kualitatif telah mengilhami interaksi ilmiah yang luas, pertimbangan Satchion, dan refleksif, namun belum memicu perubahan laut
di pendekatan dominan untuk metode kualitatif yang diterbitkan. Penelitian. Para peneliti memberikan perbedaan yang diwujudkan hanya sebagai informasi latar belakang, sebagai konteks untuk analisis ketahanan bagi pekerja di organisasi nirlaba, hubungan dengan orang-orang yang mereka layani selama bencana. Peneliti kualitatif membuat pilihan dasar dan juga memberikan tanggapan yang tidak direncanakan, yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan upaya sadar untuk memproyeksikan, misalnya kehangatan atau kurangnya penilaian, mungkin rasa memiliki atau koneksi, atau sebaliknya rasa orang luar yang ingin belajar dari orang dalam atau peserta ahli. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan terima kasih.